Karena kita nggak pernah ketemu secara langsung, saya mau lihat nih wajah-wajahnya seperti apa. Ya, kita kemarin udah masih bahas dokumen yang sama. Kelihatan belum? Sudah, Pak. Ya, kita masuk ke estimasi sumber daya dan cadangan. Kalau kita berbicara tentang estimasi, itu yang harus diketahui itu metodenya ya. Metode ini dirujuk kepada SNI 5015 2019. Nanti bisa kalian lihat di sana, bisa dicari ya. Terus yang pertama kali harus kita lakukan itu nentuin PO-nya, point of observation. Itu di mana ya kita jadikan sebagai data informasi yang kemudian akan digunakan untuk sebagai estimasi sumber daya. Sangat riskan sekali ya di saat nanti kalian seandainya melakukan estimasi karena kekurangan ya data sehingga jumlah cadangannya itu tidak tepat. Nah, itu fatal ya. Karena kalau seandainya dia tidak tepat, itu tidak bisa dirubah dokumennya kecuali kalian mengajukan IUP baru, ya, WIUP baru. Bayangkan butuh proses berapa lama. Dari awal lagi harus kalian lakukan. Memang tidak berpindah tempat, namun untuk regulasinya sangat menyulitkan. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai nanti ke depannya melakukan hal-hal yang bisa dikatakan ya tidak pantas lah untuk kita lakukan sebagai seorang engineer. Ya. Nah ini ada flowchart ya. Bisa dilihat di sini ada data-data yang kemudian kan kita jadikan sebagai uh, keputusan untuk melakukan penambangan. Ya, di sini bisa kalian lihat ada inventarisasi basis data sumber daya. Nah, terus divalidasi dan diverifikasi. Ya, jika seandainya tidak bisa dikatakan, oh ini kayaknya meleset nih, ya, itu langsung dia dilakukan kajian ulang. Ya, makanya untuk saat ini dari tahun 2014 itu seingat saya itu harus dilakukan kajian oleh tiga pihak. Yang pertama pihak dari owner, yang kedua dari akademisi, universitas, atau yang terakhir, yang ketiga nih,
konsultan untuk meminimalisir miss data ya dari apa namanya FS milik owner sendiri. Jadi dilakukan kajian sehingga data yang didapatkan tuh benar-benar akurat. Kemudian setelah kita lakukan verifikasi dan validasi, ya, terus lanjut ke pemilihan metode penambangan, ya. Nah, pemilihan metode penambangan ini mungkin kalian sudah belajar ya. Kalau untuk batu bara itu cenderung menggunakan metode open pit, ya kan. Kalau seandainya mineral berharga itu lebih ke underground dan seterusnya ya. Nah, itu juga harus diperhatikan parameter dari karakteristik endapan. Batu bara ya, seandainya nih kedalamannya 100 meter, ya kan? Itu cuma ada satu SIM. Tebel SIM-nya seandainya 10 meter. Panjang SIM-nya itu kurang lebih 20 kilo, ya kan? Jenis batu baranya meta antrasit 9.000 kalorinya. Nggak tambang itu rugi. Jadi kan nggak serta-merta batu bara itu harus open pit. Bisa dilakukan dengan cara underground. Karena pertimbangan dari sisi ekonomisnya, ya. Kita lihat selanjutnya itu pembuatan opsi pit atau blok secara ekonomis. Ini yang mau skripsian, ya. Kalau mau lari ke Squen, jangan salah ambil data, jangan salah menentukan cara penambangannya. Kalian harus, kalau kalian pengen skripsi tentang desain, tolonglah minta dengan perusahaan resgrapnya mana. Ya, jadi kalian bisa menentukan tuh arahnya nanti kemana. Resgrap perusahaan itu seperti apa bentuknya, cadangannya ada di mana aja, landapannya mau kemana. Dia bukan penggaris yang lurus, enggak. Dia berkelok-kelok. Enggak mesti harus lurus, memang ada. Cuman itu tidak panjang. Biasanya ada patahannya, ada lipatannya. Ya, jadi harus diperhatikan. Sudah itu, untuk seterusnya bisa dilihat ya, untuk pemilihan blok paling optimum. Larinya kemana? Larinya ke optimasi. Balik lagi ke geoteknya. Lihat juga K3-nya seperti apa. Sudah pas belum dengan SMKP yang ada. Ya, jangan sampai nanti kalian mengejar produksi, mengejar cadangan, mengorbankan keselamatan. Ya, ini juga nih jelasnya. Pembuatan desain tambang praktikal. Balik lagi yang mau ngedesain. Ya, nggak bisa kalian buat buat desain nggak ada pra praktikalnya, tiba-tiba praktikal. Atau seandainya buat pra praktikal, praktikalnya tidak ada. Tahu nggak? Pra praktikal itu desain kalian tanpa jalan. Kalau praktikal itu dengan jalan. Nah, itu nanti pengaruh di mana? Pengaruhnya di OB, di kemiringan jalan, pemilihan jenis jalannya, apa jenis-jenis alatnya. Nggak mungkin kalian tiba-tiba buat desain, ya kan? Desainnya tidak memikirkan alat mekanis yang ada di tambang. Buat secara tim, terus dibuat secara optimum. Kalian buat desain praktikalnya. Karena desain kalian saat itu masih pra praktikal, belum ada jalannya. Yang menentukan jalannya siapa? Yang mendesain. Ya, kalian harus perhatikan tuh kaidah-kaidah tentang geometri jalan. Nggak mungkin elevasinya kalian buat di atas 13 derajat. Ya kan? Nggak mungkin. Yang ada meleset alatnya. Super elevasinya seperti apa? Berapa segmen yang mau kalian buat? Bagaimana pengerjaannya? Menggunakan alat jenis apa? Kapasitasnya berapa? Itu diperhatikan. Itu.
ya. Kan masuk kan parameter geoteknik, ya, itu salah satunya, sebelum kalian membuat desain kalian. Nah, itu ngaruhnya ke mana? Loam, ngaruhnya ke loam. Kalian ngerencanain untuk tahun 2027, tiba-tiba naik produksinya. Dari seandainya tahunannya, annualnya dari 2 juta, naik jadi 4 juta. Oh, bisa nih Pak jadi 4 juta. Ngaruhnya kemana? Ke loamnya. Bisa nggak kalian rubah? Nggak bisa. Per tahun tuh sudah ada. Nanti kan di ujung makin kecil. Iya, alatnya mau dikemanain? Pertanyaan kan itu. Kecuali kalian dari awal. Misalnya kalian nih, tambang udah jalan 5 tahun. Tiba-tiba kalian ngedesain untuk 3 atau 2 tahun lah. Nggak usah 3 tahun, 2 tahun. Ya kan? Lomnya seandainya masih 10 tahun lagi. Nanti di ujung, ya kan, kontrak udah diperbaharui, tiba-tiba alatnya nggak kepake. Balik ke kos, ke biaya. Kalian mau ngontrak rumah atau nyewa mobil tapi nggak dipakai? Ya sia kan? Itu. Jadi diperhatikan. Makanya kalau misalnya ngedesain, misalnya Square nih, peningkatan produksi. Apa yang mau ditingkatin? Ya kan? Kecuali tambang tuh masih setup. Oke, nggak jadi masalah kalau masih setup. Lagi pengurusan dokumen, Pak. Saya lagi ngerencanainnya. Oke, nggak apa-apa. Kalian dapat data bornya, ya kan? Dapat data stratigrafinya, silakan kerjakan di kosan. Kerjakan di kampung halaman kalian desainnya. Karena masih awal. Nah itu nggak apa-apa. Kalau udah jalan, tiba-tiba kalian mau meningkatkan produksi. Berarti mematikan pekerja. Ya seharusnya dia 10 tahun lagi kerja, kena cut 2 tahun. Jadi tinggal 8 tahun lagi kerja. Ya, itu gimana kalau seandainya di posisi kita, kita yang kerja. Makanya sekarang, ya, ini pahit tapi kalian harus terima. Ya, real di lapangan, anak-anak yang TA, ya, untuk ngatur squen, ya kan, long term, short term, kalau yang nanggung-nanggung, itu nggak jadi rekomendasi. Dampaknya kemana? Lulusan teknik pertambangan se-Indonesia ini udah mulai jarang dilirik oleh perusahaan tambang. Itu real. Kejadian di lapangan. Saya mengalaminya. Makanya saya tuh merekomendasikan kalian. Kalau yang untuk laki-laki, ayolah larilah kalian ke produksi. Masuk ke disposal. Kejar tuh. Apa yang harus kalian berikan ke perusahaan? Rekomendasinya seperti apa? Makanya ada, kalau pengen ngedesain, desain tuh sampai loom. Ya kan, bisa sisa 10 tahun lagi, buat 8 tahun. Buat atau buat 10 tahun sampai main closure, ya kan? Kalian desain tuh gimana caranya bisa lari ke OPD, ya kan? OB-nya, terus adanya backfilling, kalian desain tuh. Itu baru rekomendasi. Kita balik lagi ke tujuan ya. Tujuan kuliah itu biar kerja. Biar kalian dapat ilmu, biar kerja. Gak ada yang lain. Ya, di bidang pertambangan. Apa yang harus kalian lakukan agar kalian sebelum wisuda itu sudah kerja. Bukan setelah wisuda. Challenge-nya sebelum wisuda kalian sudah kerja. Kenapa? Karena orang tua kalian datang pada saat wisuda. Bagaimana rasa bangganya kedua orang tua kalian yang bisa hadir ke wisuda kalian, di mana kalian sudah ada labelnya. Contoh, ya kan? Aweng Adaro, ya kan? Butet KPC, ya nggak? Siapa lagi nih? Suryadi, Buma, ya kan? Gambreng sananya, Bukit Asam. Nah itu maksud saya tuh kejarnya ke sana. Ya kan? Masa kita dibiayain orang tua sekian puluh tahun sampai umur kalian 22, 23 nggak bisa memberikan pride ke orang tua kalian. Nah itu menurut saya sih
minus ya, minimal wisuda selang sebulan lah atau 2 bulan, maksimal 3 bulan udah kerja. Nah itu gimana caranya, Pak? Itu harus diisi oleh pengalaman pada saat kalian di lapangan. Ingat ya, mau 10 tahun, mau 20 tahun kalau kalian cuman kuliah aja itu nggak ada isinya. Kalian sudah KP, ya kan? Kalian merasakan di lapangan. 2 bulan pun udah ada kalian isinya. Pasti, pasti ada. Karena kondisi yang memaksa kalian untuk belajar, ya. Kondisi yang memaksa kalian untuk bisa mengerti dengan keadaan di lapangan itu seperti apa. Ini konteksnya yang ingin kerja di tambang ya. Kalau nggak mau kerja di tambang, saya nggak tahu. Karena sudah beda alurnya. Jadi maksud saya, ya, jika kalian, ini kan kita konteksnya kalian sudah, ya, kalian tidak mungkin belajar dasar lagi ya. Kalian sudah siap berangkat ke lapangan. Sudah siap mengambil data TA, tugas akhir kalian. Kalau saya terlalu banyak berbicara tentang dasar, itu sudah tidak pas momennya. Jadi saya langsung tembak aja apa yang mau kalian lakukan. Apa yang mau kalian kerjakan di lapangan itu. Saya sudah berbicara dengan beberapa orang di angkatan kalian, ya. Keberangkatan kalian ke lapangan itu jangan menjadi beban untuk orang lapangan. Contoh, sepatu safety bawa, helm bawa, baju bawa berapa setel, ya. Kemeja yang dibawa bukan baju kaos. Oke, baju kaos. Tapi kemejanya harus lebih banyak, ya. Di lapangan kalau kita di office, tolong harus wangi, rapi, ya. Kalau kalian mau ke produksi silakan mau gondrong sampai ke kaki juga nggak jadi masalah. Kalau di office diusahakan rapi, ya. Buku kalian bawa, pena kalian bawa, pensil kalian bawa, penggaris, stopwatch kalian bawa tuh, ya. Buku saku kalian bawa. Apa nih materi yang mau kita kita kerjakan di sana? List, di list dulu. Saya mau ngambil data cycle time nih. Cycle time apa? Seluruh peralatan mekanis. Dibuat, didesain, dibuat tabelnya, di print banyak-banyak, ya. Bawa kertas ke sana. Gimana kalau tambang itu jauh dari fotokopian? Masa kalian mau ngeprint pakai kertas, ya kan? Pakai kertas perusahaan. Nah, itu kan udah sebagai apa ya? Antisipasi kita agar kita tuh berkesannya kesannya tuh baik. Sehingga di saat ada adik tingkat kalian angkatan 23 atau 24 yang ingin TA lagi di sana, itu mereka welcome. Putus. Welcome. Oh, anak kita era nih mau kesini lagi. Wah, ada tingkatnya si Anu nih. Ya udah coba suruh kesini aja. Jadi cepet tuh. Karena nama baik itu yang dipertahankan ya. Nah, balik lagi ke materi tadi. Ya, setelah kalian menentukan LOM, ya kan? Itu selesai tuh. Bis. Nggak ada lagi. Karena kalau kita sudah berbicara tentang LOM, itu semuanya ada di sana. Full. Semuanya ada di sana. Kalau ibarat kata kalian bangun rumah, itu udah dicat, udah di keramik, kamar mandi udah jadi. Siap aja, siap siap gerak lah. Siap tunggu. Nggak perlu lagi modif-modif. Nah, tiba-tiba dateng dong, ya kan? Mahasiswa, ya kan? Ke lapangan, pas saya mau optimalisasi atau menaikkan produksi masuk. Oh ya sudah silakan. Mau data apa? Data ini kasih, 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 kasih. Sudah. Nggak ada tuh ketertarikan mereka dengan kita. Ya kan? Pak, saya mau geotek nih Pak. Saya mau mundurin lerengnya. Oh ya udah mundurin. Dia rekomendasikan nggak mau mereka. Tapi kalau kalian ngomong berbicara tentang efisiensi kerja, saya mau ngamatin data peralatan Bapak nih. Saya lihat ya beberapa jurnal itu izin kerjanya itu sangat rendah. Bagaimana kalau saya mengamati selama 6 bulan, Pak? Yang dimana bertujuan untuk mengetahui data real Pak, di lapangan. Terima kasih mereka. Bener aja. Percayalah. Oh ya udah datang ke sini cepetan. Mau apa aja dikasih sama mereka datanya.
karena kalian berhubungan langsung dengan orang produksi. Orang produksi ini sangat-sangat keras, sangat disiplin, beda dengan orang office. Itu itu masukan yang sangat berharga bagi mereka. Karena selama ini mereka cuma nembak aja, dari mana? Ya kan? Working hours mereka, jam istirahatnya, ya kan? Waktu standby alat. Pokoknya dari situ-situ aja, tapi nggak mengamati secara detail. Karena tertutupi oleh kawan-kawannya tadi. Contoh, ada 3 fleet, ya kan? Dalam satu fleet ini kan DT-nya anggaplah ada 10, ya. Yang satu ini minggat rupanya. Ditutuplah oleh yang 9 orang ini tadi. Kong kali kong sama operator heksa. Agak dibanyakin muatannya. Dibuat merunjung. Sehingga apa? Mereka berangkat, hitungannya masih tetap 10 ritase DT yang sama. Karena dibuat merunjung. Volumenya berlebih. Nah, itu ada faktor resikonya. Nah, itu yang jadi bahan pertimbangan perusahaan. Karena kelalaian satu orang itu berisiko fatal. Hazard dia, ya kan? Misalkan SP. Itu, jadi maksud saya itu. Oh, namanya penelitian seperti itu. Boleh nggak Pak kalau ngedesain? Boleh. Tapi kalau bisa desain itu yang benar-benar bermanfaat bagi perusahaan. Ya, apalagi kalau yang cewek-cewek nih. Saya tidak merekomendasikan ke lapangan. Tidak apa-apa kalian mendesain. Tapi desain ini tadi, ya, itu benar-benar bisa berguna. Berdampak lah untuk PT yang nanti kita kunjungi. Itu. Tapi kalau perempuan, itu tidak saya tekankan harus dikejar ya. Karena kenapa? Kalau saya punya prinsip, ya, namanya perempuan itu tidak bisa dipus. Beda dengan laki-laki. Mau dimarahin kayak mana juga, yang masih bebel. Kalau perempuan, dibentak dikit nangis, ya kan? Saya punya anak perempuan 3. Istri saya perempuan, ibu saya perempuan. Yang bertanggung jawab itu laki-laki. Nah, makanya saya push di sini laki-lakinya, ya. Saya push di situ. Tapi bukan berarti yang perempuan tidak mengerti apa yang sudah dia buat. Tetap harus mengerti, ya. Tetap harus bisa menjelaskan apa yang sudah dia buat, ya. Jangan sampai kalian yang buat, ya, kalian yang nyusun, saya nanya isi dari laporan yang kalian buat, kalian tidak bisa jawab. Wah, itu meleset itu. Kacau. Kacau. Sia-sia kuliah sekian tahun. Capek-capek orang tua kalian kerja nyari uang, laporannya nggak bisa dijawab oleh anaknya. Nangis orang tuanya. Nangis. Tolong jangan. Saya tidak mau ada lulusan tambang ITERA yang seperti itu. Ya, males dirubah, harus rajin. Ya, tangan harus diubah jadi ringan tangan, cekatan. Apatis diubah jadi humble. Dimulai dari sekarang. Karena nanti kalian ngambil data, itu beda kondisinya pada saat kalian di kota. Ya, jangan sampai karena hal-hal yang sepele, kalian ditinggalkan orang. Orang nggak mau lagi pulang, apalagi kalau jarak site-nya jauh, 40 kilo, 50 kilo. Nggak mungkin orang mau pulang. Ya, itu harus diperhatikan. Ini keterangannya ya, ada data coolernya, ya, topo, geophysical logging, recovery batu bara, penentuan kelas geologi. Ini data bore-nya ya. Ini yang kalian masukkan nanti ke Mindscape untuk dilakukan analisis. Nah, itu kita lihat dari sumber dayanya ya, dari limitasi poligonnya dibatasi, ya, subcrop line, batas wilayah IUP. Jangan nanti kalian ngebuat desain yang lebihin dari IUP. Waduh,
Jangan. Jadi perhatikan dulu. Makanya saya omongin tadi, minta res graph-nya. Jangan langsung tiba-tiba ngedesain. Nanti dia sambil ngeres graph, ngapain kamu lurus kan aturan belok. Oh iya juga ya Pak ya. Kamu lurus gali OB terus ini nggak ada isinya. Oh iya juga Pak ya, salah berarti saya masa mau ngulang. Tolong jangan. Jangan hal-hal yang kayak gitu jangan dilakukan lah. Kalau saya lebih baik bertanya, ya. Lebih baik bertanya, biar kalian tuh paham gitu. Itu stres. Ya, itu penentuan jarak ya. Ikannya seperti apa gitu. Nah, bukan. Halo? Ini nggak sih gambarnya? Masih, Pak. Oke, gambarnya masih ada? Masih, Pak. Jelas Udah. kopinya. Oke ya, saya ngecas dulu kayaknya habis baterai. Ya. Nih, kalian lihat nih. Ini kalau kalian nanti ada yang lari ke survei, ngebor-ngebor lah jadi drillman ya. Drill boy, drillman. Tuh. Udah tahu belum kalian untuk jaraknya? Kalau bisa disebut reka itu seberapa, terunjuk berapa, terukur berapa. Udah belajar belum kalian? Ya, udah belajar belum? Saya tanya nih. Saya jelasin kalau belum belajar. Udah belajar belum kalian? Mana suaranya? Sudah di pengantar estimasi sumber daya, Pak. Udah ya? Oke, udah sudah. Saya lewatin berarti. Ya. Ini parameter-parameternya ya. Limitasi seperti yang dari tadi, ketebalannya ya, jarak pengaruh titik ya, point of observation, itu densitasnya nih, densitasnya bisa dilihat sudah itu pemodelan ya, jumlah sumber dayanya, terus klasifikasinya seperti apa. Nah, sudah itu ini nih yang paling menarik nih. Ada namanya kalau kita ditambang itu, orang bisa membuat dokumen FS itu, ya, itu harus ada gelarnya lagi, ya, harus mengikuti pelatihan lagi. Jadi untuk FS ini terbagi dua, secara teknis dan secara ekonomis. Teknis itu orang-orang yang sudah mengambil gelar CP, CP, Competent Person, ya, itu untuk teknis. Nah, untuk ekonomis itu harus CPI, ya. Saya lupa itu I-nya apa gitu, pokoknya CPI. Kalian harus ambil gelar itu. Kalau enggak, kalian nggak akan bisa buat dokumen. Karena itu nanti syarat agar kalian bisa mengajukan dokumen ke Kementerian ESDM. Kalau enggak, tuh nggak akan bisa. Jadi harus orang-orang yang sudah memiliki kompeten ya di pertambangan secara expert gitu. Bisa dilihat nih namanya Albert Septario Tempesi. Saya nggak tahu nih orang mana. Ya orang timur kayaknya. Ya. Nah ini nih masih sumber daya ya, estimasinya. Bisa dilihat nih. Ini datanya mahal ini, percayalah ini sangat mahal. Ya, mahal, mahal, mahal sekali. Ya, bayangin lihat tuh SIM, ketebalan SIM-nya. 1,5, 1,3, ada yang 7 meter, ya. Ada yang 3,2, 3,28, 3,83 dan 4. Ya, ketebalannya. Yang terukur, kalian perhatikan ya, kalau terunjuk ya. Kalau yang terukur itu di angka 31,9. Ya, 31,9.
berarti jumlah cadangannya, ya itu di angka kira-kira sekitar 30 juta ton. Kalian bayangkan coba 30 juta ton. Itu kalau ditambang semua berapa coba duitnya? Nah tiba-tiba ada anak, ya kan, datang ke lapangan, saya mau merubah Pak, lom, saya mau merubah. Apa yang mau dirubah lomnya? Saya mau ditingkatkan produksinya Pak. Oh yaudah gitu. Dimana orang sudah nge-breakdown per tahun, tiba-tiba kita breakdown lagi, kita naikin. Makanya itu orang tuh nggak terlalu ngerespon kita kalau kita melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, kalian lihat tuh garnya berapa coba? Di angka 5 ribuan. Ya, 5 ribuan garnya. Itu harganya lumayan tuh. Kalau lagi stabil di angka 70 sampai 80 dolar per ton. Kalian kaliin tuh berapa? Ya kan? Banyak banget angkanya. Juta, ya, 30 juta. Anggapnya 30 juta dikali 70 dolar. Kira-kira gitu. Makanya orang pengusaha tambang batu bara itu kayak kayak semua. Nggak ada yang miskin. Ya. Yang miskin siapa? Pekerjanya yang miskin. Engineer-nya yang miskin. Main plan-nya yang miskin. Gimana Pak kalau saya mau kaya? Kamu kejar karir kamu, ya. Kamu buat konsultan. Kalau nggak ada kawan kamu yang kerja di kementerian, kalian ekspertis di bidang tambang, itu bisa kalian buka tambang sendiri. Jangan lupa ajak saya juga, biar saya ngajarin kalian terus. Ya, ini peta sumber daya, ya, batu bara di UP BKPL. Nanti yang dihadapi itu akan seperti ini terus kalian. Di lapangan ketemu peta kayak gini, di lapangan ketemu ini lagi, ketemu di lapangan ketemu peta, ya di anjungan ketemu peta, di mobil ketemu peta, di office ketemu peta, peta semua isinya. Ya. Nah, terus kalau kita masuk ke estimasi cadangan, ya tetap dengan menggunakan metode, ya, dari 5015 2019, itu dimana, ya, cadangan itu tuh harus ditambang secara ekonomis. Apa sih maksudnya ekonomis? Ekonomis itu bukan berarti untung aja, nggak bisa. Kalau kita berbicara ekonomis itu nggak bisa. Kita berbicara untung terus. Ada namanya balik ke konservasi. Kalau seandainya kalian sudah belajar tentang ekonomi, itu ada namanya BEP, break even point. Nanti dihitung kalian BEP-nya kapan, balik modalnya kapan ya. Di saat balik modal kalian itu sudah, ibarat kata tuh sudah setengah, ya, kalian akan dipush oleh pemerintah untuk tetap melakukan penambangan walaupun tidak menguntungkan. Untungnya di mana, Pak? Nanti, pada saat kalian sudah BEP. Jadi tetap dibagi. Supaya apa? Supaya cadangan yang ada di bawah IUP kalian, wilayah izin usaha pertambangan kalian, itu bisa digali secara optimal. Tapi perusahaan untuk awal-awal rugi dong. Konsekuensi. Karena perusahaan, apa pemerintah, gimana ya kalau kita ngomongnya? Ya mereka ingin menghidupi Indonesia. Ya, kan? Nggak tahu kenyataannya seperti apa. Kira-kira seperti itulah. Ya, untuk data parameternya, ini dilihat ya. Atau data pemboran. Jangan nanti ada yang geoteknik, ngambil geotek. Dapat nggak data bornya? Dikasih sedikit, Pak. Waduh, dikasih sedikit, Pak. Gimana cara nentuin kalau dikasih sedikit? Ya gimana ya, Pak ya? Perusahaannya nggak mau ngasih banyak-banyak. Waduh. Jadi kalau bisa nanti ada yang mau main di geotek, tolong, ya, dipastikan perusahaannya tidak pelit sama datanya. Ya. Nggak apa-apa, data yang terdahulu nggak apa-apa. Karena nggak berubah, gitu-gitu aja. Ya. Terserah mereka mau ada data baru. Pokoknya minta yang lama nggak apa-apa. Yang penting datanya lengkap. Data singkapan. Jangan nambah nggak jauh gasnya dari sini Pak. Bisa nih. Tahan, selesai. Teliti. Game over, tambang. Jangan. Ya. Pakai Popo. Diperhatiin. Bentuknya kayak Gunung Dempo.
Pikir-pikir lagi ya kan, mana mau nambangnya? Bawah pemukiman, mau buat tanggul sepanjang-panjang tambang kan nggak mungkin. Itu diperhatikan, ya. Sebagai ketumbalan, jangan nanti cuma 2 senti, 3 senti, 5 senti gitu tebalnya. Segini cuman 1 layer lagi SIM-nya. Jangan, diperhatiin, ya. Itu bagaimana cara menentukan datanya, ya. SR-nya diperhatikan. SR ini sebenarnya tidak ngaruh ya kalau menurut saya. Tinggal kalian tentukan metodenya saja. Jadi kalau kalian seandainya itu kayak saya sebutkan tadi, metantrasit garisnya 9 ribuan, tebelnya 50 meter, ya kan? Panjangnya 20 kilo. Wih, gacor sih, ya kan? Tapi dalamnya 100 meter. Masa kalian mau ngupas OB 100 meter? Ya kan? Bayangin, perbandingannya berapa coba jumlah OB? Nyari disposalnya aja kayak nggak kekejar kayaknya. Apa yang harus dilakukan? Pilih metode yang menguntungkan. Apa? Investasi di underground. Contohnya di mana? Sawalunto. Punya PT Bukit Asam. Ada. Karena di sana sudah banyak pemukiman, makanya di stop penambangannya. Itu. Ya. Ini modelan jumlah klasifikasi. Ya. Ini mungkin sudah banyak kalian lihat ya. Nah, ini bisa dilihat. SR-nya di 2,27. Ya. Nah, cadangannya di 23 juta ton, OB-nya 52 juta. Kalau 2,2 ya sudah sih, nggak terlalu pening lagi. 2 dam, 2,5 dam ya, dapat batu bara 1 dam. Kira-kira seperti itu. Gas Wardah. Tarik. Ya. Ini untuk BKPL ya, estimasi cadangan ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ya, untuk bab 5, nah mungkin saya akan jelaskan nanti pada saat kita ketemuan di minggu depan ya, di hari Rabu. Di jam berapa tuh? Jam 1 sampai jam berapa? Jam 3 ya. Jam 3 sampai jam 5. Oke ya, sampai di sini dulu ya kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah mau hadir ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Selamat Terima kasih, Pak. malam.